Puji nama Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah dimanapun kita berada. Biarlah kasih Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan mulai ibadah kita. Sungguh kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Bapa yang baik. Kami mau setiap hati kami tetap dipenuhi oleh Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Mari dengan kesungguhan kita angkat pujian. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Lebih sungguh kita mau katakan kepada Tuhan, penuhi hati kami Bapa. Oh, penuhi hatiku, amin Tuhan, dengan hadir-Mu. Kami rindu memandang Engkau Bapa. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami mau dengar Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat
kasih-Mu, diam di hadirat. Haleluya. Terima kasih Bapa, diam di hadirat-Mu. Kami sembah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Ajaib-ajaib. Haleluya. Baik Engkau Tuhan, baik Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, dengan hatimu katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sungguh adalah diam di hadirat-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan setiap kami. Dimanapun kami berada Bapa yang baik, itu tidak dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, tetaplah Engkau berdiam dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu hanya tinggal dalam diam bersama dengan Tuhan letak kekuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa ucapan syukur kami. Kami siap untuk melanjutkan, untuk memulaikan ibadah kami. Dan kami bersorak, kami akan bergirang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya percaya
Hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Dan kita akan bersorak-sorak, kita akan meninggikan dan kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian kita, haleluya. Terima kasih untuk bukti karya-Mu Tuhan. Bukti karya-Mu nyata, haleluya. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku, haleluya. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, amin. Sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Lebih sungguh katakan, bukti karya-Mu Tuhan, haleluya. Bukti karya-Mu nyata, kami rasakan Tuhan. Dari hari ke hari, haleluya. Besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, sama-sama dengan iman. Kau angkat sakitku, Dia yang angkat beban hidup kita. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, amat dahsyat, teramat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Dia yang dahsyat, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat. Lebih sungguh katakan, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Hanya Dia Allah yang dahsyat, lebih dahsyat dari apapun kabar yang terdahsyat yang sedang kita dengarkan. Dunia boleh bergoncang, tetapi kasih Tuhan ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu akan menjadi bagian daripada kita semuanya. Sebentar kita akan persiapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu bahwa tidak ada damai di luar Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau raih kekuatan, kami mau raih kedamaian dari firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Oh yes. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku
cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Saya rindu mengajak saudara-saudara bisa mengangkat pujian ini dengan iman. Katakan, tak seorang pun dapat menolong kita kecuali daripada Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kami tahu bahwa pertolongan kami hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Tuhan yang bermurah hati. Perhatian Tuhan terarah kepada kami. Setiap umat-Mu yang datang berseru-seru kepada Tuhan dengan merendahkan hati dan meninggalkan segala dosa pelanggaran, maka Engkau Tuhan yang akan mendengarkan segala seru doa kami
dan menjawab semua doa-doa kami. Tuhan, Engkau Maha tahu segala-galanya yang terjadi, yang kami alami. Bahkan apapun yang tersimpan di dalam hati kami, yang sesungguhnya manusia tidak tahu. Tapi kami datang kepada Tuhan. Maka Engkau Kristus yang akan memberikan jawaban kepada kami. Lebih jauh Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Suara kebenaran, yaitu firman-Mu, yang akan senantiasa menolong kami. Dengan pengurapan yang daripada Tuhan, berkaryalah untuk senantiasa menampilkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi jawaban kepada setiap kami umat-Mu yang mendengar. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, menghargai waktu yang ada. Tuhan, tolong fokus mereka untuk memperhatikan kebenaran. Karena kami tahu hanya kebenaran yang mampu menguduskan kami. Kebenaran yang mengajari kami supaya kami tetap melangkah di jalan yang lurus. Sekalipun dunia dilanda oleh masalah yang besar, tapi adalah bagi anak-anak Tuhan dijamin dipelihara oleh Tuhan. Terlebih orang yang mau beribadah kepada Tuhan dengan memandang kepada Tuhan lewat mendengarkan firman Tuhan, merenungkan setiap firman Tuhan yang didengar, dan firman itu menjadi rema untuk kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami kuat dan berkemenangan. Inilah satu anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa, kemenangan yang dari Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam kemenangan dan salam anugerah daripada Tuhan untuk semua kita yang pada saat ini boleh diberikan Tuhan kesempatan, sekalipun dunia dilanda oleh yang dikatakan virus, saudara-saudara, tapi kita ada Roh Kudus. Sungguh-sungguh ada suatu berkat yang besar yang Tuhan akan limpahkan kepada kita sekalian. Haleluya. Sebab itu, saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menikmati Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, yaitu sebagai tema yang kita mau nikmati, yaitu pedang Ehud membunuh Raja Eglon. Saudaraku yang kekasih, ini tertulis di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-12, 13, 16, dan ayat 20, ayat 21, dan ayat 23, 26, sampai ayat 30. Kita tidak baca ayat ini satu persatu, tapi menjadi renungan jemaat Tuhan. Hari ini, perhatikan firman Tuhan. Apa maksud dan tujuan daripada tema hari ini tentang pedang Ehud membunuh Raja Eglon. Mungkin tidak begitu sering kita mendengarkan ayat ini, tapi hari ini saudara-saudara, kita akan melihat apa sebenarnya arti dan tujuan ayat ini diperdengarkan kepada kita. Karena kita tahu anugerah Tuhan masih diturunkan kepada kita sekalian. Ya, saudara. Jadi dari pembacaan ayat yang ke-13 ini, bagaimana raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, ketika mereka maju memukul Israel kalah, yaitu kota pohon korma diduduki oleh Amon, Moab, dan Amalek. Saudara, mari kita perhatikan dari pembacaan ini.
Sesungguhnya ini suatu gambaran yang seringkali muncul di dalam kehidupan banyak orang. Pada umumnya orang-orang yang berkata dia adalah anak Tuhan. Istimewa yang paling menonjol di dalam kehidupan sekutu daripada Raja Eglon ini yaitu suku Amon dan suku Amalek. Saudara yang kekasih, Amon mempunyai arti yaitu marah dan seksual. Kita tahu hari-hari terakhir ini, saudaraku, di situasi yang terjadi sekarang, saudara, manusia dilanda dengan segala kemarahan, amarah. Padahal marah ini salah satu yang menggagalkan Musa sebagai pemimpin Israel tidak sampai mencapai tanah perjanjian karena marah. Saudara-saudara, Tuhan mau di situasi apapun kita tetap memiliki hati yang tenang. Kenapa? Karena hati yang tenang, hati yang gembira membawa kita akan kuat, bahkan memiliki obat yang manjur. Tidak terlalu capek mencari obat-obat di dunia ini, saudara. Sekalipun kita harus berusaha, ya saudara-saudaraku, menjaga bagaimana supaya jangan sampai berjangkitnya virus ini kepada seorang demi seorang. Lalu ada protokol daripada Menteri Kesehatan kita. Sepatutnya lah sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tunduk kepada peraturan dan peraturan yang membawa kita kepada hal yang positif dan yang baik. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan harus memahami bahwa sesungguhnya kita harus menguasai diri kita. Firman Allah juga berkata, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu jadilah tenang, kuasailah hidupmu dalam segala hal, supaya kamu dapat berdoa. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana Amon itu adalah menggambarkan marah, roh kemarahan, dan roh seksual. Cerita perjalanan ini, saudaraku, yang terjadi kepada Lot dan anak-anaknya. Saya tidak ambil ke sana. Yang jelas, kita harus tetap menjaga kekudusan yang daripada Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan. Jangan kita berkata sebagai orang Kristen, anak Tuhan, penyembah Tuhan, tapi hati kita dilanda oleh roh-roh najis. Roh yang najis ini yang membawa kita sungguh-sungguh menjauh, bahkan tenggelam kelak, untuk tidak mencapai janji-janji daripada Tuhan. Saudaraku, dan yang kedua ada Amalek. Amalek ini adalah menggambarkan kekuatan yang sudah kita miliki, membawa kita terperosok kepada kelemahan. Saudara-saudara kekasih, kita tahu Amalek dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Suku Amalek ini adalah suku yang selalu membantai, membunuh perjalanan orang-orang Israel. Istimewa orang-orang yang lemah dibunuh dari belakang. Itulah karakter Amalek ini. Saudara-saudara, tanpa kita sadari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering silap. Di dalam segala hal, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan terkutuk. Demikian kata firman Tuhan dalam Yeremia, saudara-saudara. Dan sebenarnya orang yang tidak mau Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan sendiri, ini sama halnya orang yang sombong. Tahukah saudara bahwa orang sombong itu akan menjadi musuh Tuhan? Kita seringkali sombong di hadapan Tuhan, mengerjakan segala kegiatan kita, memakai kepintaran kita. Saya masih kuat, saya masih bisa ini. Padahal Tuhan mau selalu melirik kepada kita, memandang kepada kita. Kapan saatnya kita datang bergantung, mendengar dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Jangan kita merasa kuat, tetapi selalulah datang kepada Tuhan. Kita lihat saudara-saudaraku, bagaimana Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar. Ketika Amalek ini datang mengejar,
Saudara, kekuatan itu sudah mulai ada kemerosotan. Musa tidak bisa lagi mengangkat tangan. Musa sudah tidak berdaya. Tapi di sana tampil Harun dan Hur mengangkat kedua belah tangan daripada Musa dan meletakkan di atas batu. Ketika Musa mengangkat tangan kepada Tuhan dan Harun dan Hur di sebelah kiri dan kanan menopang Musa, akhirnya kemenangan terjadi. Bagaimana Yosua tampil untuk memerangi musuh itu. Saudara tahu, ini membawa pengertian yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, betapa pentingnya kita bersatu. Sekalipun kita tidak datang beribadah seperti biasa kita lakukan, tapi mari persatukan roh kita dalam pengertian yang benar. Kasih kita jangan sampai tawar. Jangan sampai ada roh kesombongan. Kesombongan membuat kita akan terpisah dari Tuhan. Dan kedua, terpisah dari sesama. Firman Allah berkata, kasih itu adalah pengikat kepada kesempurnaan. Oleh karena adanya kasih, sekalipun Musa sebagai hamba Tuhan yang sudah memimpin berada dalam gerapi kelemahan, tidak berdaya, tapi adanya jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi imam-imam diangkat oleh Tuhan, kita boleh bersatu mengalahkan Amalek. Amalek itu adalah roh kesombongan, dan itu ingin membunuh iman daripada setiap anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kiranya pengertian yang Tuhan bukakan kepada kita mencelikkan mata rohani kita, saudara-saudaraku. Karena kelemahan ini juga seringkali melekat dalam kehidupan kita. Kita tahu, oleh sebab kelemahan itu, saudara, kota pohon korma ditempati oleh sekutu ini, saudara-saudaraku, Moab, Amon, dan Amalek, saudara-saudara. Padahal pohon korma itu adalah menggambarkan kedalaman dan kemanisan, saudara-saudara. Kedalaman kemanisan itu adalah menunjukkan kedalaman iman kita, kedalaman kasih kita, bahkan kedalaman kemanisan kita dengan Tuhan, kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam Pemazmur 92 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan bertumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara-saudara yang kekasih, pohon korma yang sudah tertanam menggambarkan jemaat Tuhan. Sekalipun kita sudah tua, tetapi karena kemanisan anggur itu akan membawa kita selalu segar dan bugar. Haleluya, saudara-saudara. Jadi pohon korma punya akar tunggal. Pohon korma ini memiliki akar jauh masuk ke dalam di bawah tanah, saudara-saudara. Dan dia bertumbuh, saudara-saudaraku, di padang gurun, ditekan dengan batu. Saudaraku, biarlah kita tampil seperti pohon korma, selalu membuahkan kemanisan-kemanisan, dimulai dengan ketertanaman kita. Ketertanaman itu menggambarkan komitmen kita, keputusan kita. Saudara-saudaraku, di situasi seperti ini jangan sampai kendor komitmen kita di hadapan Tuhan. Tetaplah berdiri bertumbuh di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia berkata ini sangat suram keadaan sekarang.
Tapi bagi saya dan bagi saudara sebagai jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sedang tertanam berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki akar yang terus selalu ke bawah. Artinya kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Maka di sanalah kekokohan iman kita itu akan semakin nyata, saudara. Engkau tidak terseret dengan semua situasi ini. Bahkan kita akan berdiri bagaikan Abraham menaikkan doa syafaat untuk bangsa negara kita. Bahkan juga untuk semua presiden, menteri, para anggota dewan, pemerintahan setiap daerah yang Tuhan sudah angkat menjadi hambanya. Kita sebagai jemaat Tuhan, mari berdiri dengan merendahkan hati, mengangkat tangan dalam kesatuan hati bagaikan Harun dan Hur dan Musa dan seluruh orang Israel. Sekalipun orang Israel selalu dilanda dengan dosa, persungutan, perbantahan, bahkan percinahan. Saudara, tetapi dengan adanya kesatuan daripada para pelayan-pelayan, daripada semua umat Tuhan, maka kita akan melihat, bahkan menikmati, masuk ke tanah perjanjian. Di sana ada anggur yang begitu bertandan-tandan dengan segala kesuburan disiapkan bagi kita. Ada madu, ada susu, ada kesegaran, saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, kalau kita tadi membaca dengan tema pedang Ehud membunuh Raja Ezron. Ketika kami membaca di pastori, kami sudah sampai pembacaan kepada kitab Hakim-Hakim. Begitu banyaknya hal-hal yang dibukakan Tuhan sebagai suatu pengertian. Terlebih untuk Ehud ini. Di dalam ayat yang ke-16 itu, saudara-saudara, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua. Saudara perhatikan, Ehud membuat pedang yang bermata dua. Kita tahu dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang masuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku, pedang yang dipegang oleh Ehud juga ada pedang yang kita pegang masing-masing, saudara, yaitu pedang firman Allah. Dia bermata dua, dia tajam, dapat memisahkan, saudara-saudaraku, yaitu tulang dan sumsum, membedakan sendi-sendi, membedakan jiwa dan roh, dan menusuk. Biarlah Roh Kudus kita izinkan menolong kita, biar firman ini tertancap dalam kehidupan kita. Apa yang mengganggu jiwa kita, apa yang mengganggu pikiran kita, kekuatan firman ini akan mengangkat kehidupan kita. Hal yang tidak baik akan dibunuh dari kehidupan kita. Saudara yang kekasih, kita melihat betapa sesungguhnya pedang itu akan membunuh Raja Ezron. Ya, dikatakan di sini, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya, bahkan pada pangkal paha kanan. Saudara, kita lihat Ehud ini tidak begitu terkenal. Tetapi di sini kita akan melihat dia sebagai hakim yang dipilih Tuhan. Karena bangsa Israel begitu sangat menyakiti hati Tuhan. Dalam kepemimpinan di mana Ezron sebagai raja. Saudara tahu, bangsa Israel itu berbuat jahat. Sehingga sengaja Tuhan angkat Ezron ini menjadi raja
18 tahun memimpin bangsa Israel. Dan semua Israel harus tunduk kepada Eglon. Israel harus membawa upeti. Sehingga Raja Eglon ini begitu senang. Dan Eglon ini semakin lama, semakin gemuk. Boleh dikatakan Raja Eglon ini adalah raksasa gendut. Karena Israel terus membawa upeti kepada dia, saudara-saudara yang kekasih. Tapi kita mau lihat bagaimana Ehud ini, saudara-saudara. Dia punya pribadi yang tidak sempurna. Dia hanya bisa bergiat dengan tangan kidalnya, tangan kirinya, saudara-saudaraku, yang selalu berfungsi. Tapi sekalipun hanya memakai tangan kidal, persiapan hatinya untuk menjumpai Raja Eglon, saudara. Dia buat pedang tadi yang panjangnya sehasta, dimasukkan ke dalam jubah. Sesungguhnya ini menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukankah kita di bumi ini, di Indonesia ini, kita harus berdiri sebagai hakim. Artinya kita berada di dalam keadilan, bukan duduk di pengadilan. Tapi kita menjadi orang-orang yang punya keadilan. Diangkat Tuhan menjadi hakim, memegang pedang yang daripada Tuhan. Saya telah katakan tadi bahwa dalam Ibrani itu, pedang bermata dua adalah firman, saudara-saudara, yang bisa memisahkan tulang dari sumsum, jiwa, bahkan pertimbangan pikiran-pikiran. Dia datang membawa upeti kepada Raja Eglon, saudara. Kalau saudara baca di rumah, saudara yang kekasih, ketika dia datang membawa rame-rame, lalu dia berkata, sambil dia kenakan, yaitu pedang itu di bawah jubahnya, dekat pangkal pahanya, saudara-saudara. Saudara yang kekasih, dia datang menghadap, yaitu Raja Eglon. Di dalam ayat yang ke-20, lalu Ehud masuk mendapatkan dia. Sedang ia duduk, yaitu dan menunjuk Eglon, sendirian di kamar, di atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, ditikamnya ke perut raja. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, jelas sekali dari tema yang saya bawakan hari ini, pedang Ehud membunuh Raja Eglon. Saudara, kita mau hidup seperti Ehud di situasi yang tidak baik, tapi dia tampil untuk berdiri di atas kebenaran. Jangan sampai Amon Amalek mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap Ehud, punya pedang, yaitu firman Tuhan, saudara-saudara. Kenapa harus pedang bermata dua? Kenapa harus tersimpan di balik bajunya dan di pahanya? Ini juga membawa suatu arti kepada kita, bahwa sekalipun saya sebagai hamba Tuhan, saya juga harus tertolong oleh firman Tuhan, bahkan terkoreksi. Saudara-saudara, coba kalau kita bayangkan, pedang ada di dalam jubah, baju, pakaian. Waktu dia berjalan, saudaraku, apalagi pakai tangan kidal, dia berjalan dan berjalan, pasti pedang itu akan tertusuk-tusuk ke bagian badan Ehud. Saudara, ini juga di dalam kehidupan pengiringan kita. Sama-sama kita izinkan firman Tuhan mengkoreksi setiap hidup kita. Jangan kita lupa ingin berkat, ingin pertolongan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Hanya mau ngatur Tuhan, hanya meminta berkat-berkat Tuhan. Tapi yang sepatutnya apa yang kita harus kerjakan, kita tidak lakukan. Saudaraku, Ehud
pangkal pahanya harus terkena. Perjalanan kita harus dikoreksi. Di suasana tenang, stay di rumah. Apa yang kita kerjakan di rumah? Kita pegang handphone, hanya melihat berita-berita yang melemahkan, kabar-kabar negatif. Atau banyak membuang-buang waktu bagaikan Raja Eglon ini, saudara. Bersenang-senang di peranginan, berkipas-kipas, bermalas-malasan. Makan dan makan. Begitu banyak upeti yang dihantar kepada dia. Tidak ketinggalan Ehud juga datang ke sana membawa upeti itu. Tapi saudara tahu, dia menyuruh orang pergi setelah memberikan upeti itu. Dan dia sendiri berkata, biarlah aku sendiri tinggal di sini. Lalu dia berkata, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Seketika Raja Eglon berdiri. Langsung pedang itu ditusukkan dengan tangan kiri. Dan matilah Raja Eglon. Saudaraku, di dalam Hakim-Hakim 3 22 sampai 23, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Saudara, pedang tertancap. Artinya dari pihak kita harus betul-betul kita benci kepada dosa. Harus pedang itu yang mengalahkan, memisahkan dosa-dosa dari setiap kehidupan kita. Saudara, kita tahu melakukan yang baik. Jika kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Di situasi seperti ini, Tuhan mau kita melakukan yang baik. Karena Tuhan berkata, kalau kita melakukan sesuatu kepada orang yang kecil, yang sederhana, yang miskin, artinya tatkala kita tahu berbuat baik, berbagi dengan apa yang ada pada kita, waktu kita melakukan itu, sesungguhnya mata Tuhan dan Tuhan akan berkata kepada kita bahwa semua perbuatan kita itu kita sedang melakukan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Tidak saatnya kita seperti Raja Eglon. Semua diterima, berkat-berkat diterima. Saudaraku, Eglon ini menggambarkan hidup dalam kepentingan diri sendiri. Berhati-hati saudara-saudara. Jangan sampai roh Eglon ini menguasai kehidupan kita. Gemuk, limpah dengan berkat-berkat. Tapi malah dengan segala berkat itu bertimbun di kamarnya. Dia duduk santai tidur-tiduran sambil berkipas-kipas di peranginan. Karena tidak ada yang kurang. Saudara, ketika pedang datang, dia hanya dapat berdiri. Dia tidak bisa melawan karena terlalu gede, gendut. Saudara-saudara, ini perlu perhatian kepada kita. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita para pelayan-pelayan Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kita mau menyadari saudara-saudara, biarlah pedang firman Tuhan menembusi hati kita, perut. Kalau dalam Filipi berkata, janganlah ada orang yang mempertuhankan perut. Perut ini adalah kesenangan kita mengisi makanan-makanan yang terus-menerus. Kita beri masuk, kita beri masuk. Tidak pernah mengeluarkan, saudara-saudara. Ini yang menjadi perhatian yang penting bagi kita. Pedang firman Allah harus kita pegang bersama-sama untuk kalahkan Eglon. Haleluya. Dan saudaraku, kita lihat, lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi, yaitu sampai dari pintu kamar atas dia tutup, dia kunci.
baru dia keluar, saudara-saudara. Sedang mereka berlambat-lambat, kata firman Tuhan, Ehud meloloskan dirinya, yaitu dia lewat dari batu-batu berpahat, meloloskan diri ke arah Seira. Ini juga menjadi satu gambaran. Jangan berlambat-lambat untuk membereskan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan sangka-sangka kita nyaman, disuruh stay di rumah, lalu kita bersantai-santai. Berlambat-lambat untuk berdoa. Bangun pagi-pagi juga berlambat-lambat. Kita berpikir, oh ini nggak ada kegiatan sekolah. Lalu bermalas-malasan, saudara. Dengan hikmat Salomo berkata, pemalas harus belajar kepada semua. Orang yang berlambat-lambatan itu akan membawa suatu kerugian yang besar. Karena waktu itu berjalan, saudara-saudara. Kita tidak bisa tarik waktu. Kita juga harus memperhitungkan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat Tuhan saat ini sedang membangun satu doa yang disebut doa rantai. Saudara, jangan berlambat-lambat meresponi doa. Saya sebagai hamba Tuhan merindukan doa itu 24 jam. Tapi kalaupun belum semua bisa meresponi, kami menunggu dari penggembalaan. Ada suatu kerinduan dari jemaat Tuhan untuk mengambil doa rantai ini. Hanya waktu yang sangat sedikit, setengah jam saja. Saudara, mari libatkan hidupmu. Jangan katakan itu tidak perlu. Jangan sampai diremehkan himbauan ini. Karena tadi kita sudah dengar bagaimana Harun dan Hur itu ketika bersatu dengan Musa, mengangkat tangan Musa, maka terjadilah kemenangan demi kemenangan untuk bangsa Israel. Saudara jemaat Tuhan, jika engkau mau menang di dalam Tuhan, bangun hidupmu di dalam satu kesatuan. Kita kerjakan apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Apalagi ini berbicara doa, saudara. Doa rantai. Kita harus ikat persatuan. Karena dalam kesatuan kita akan kuat, saudara-saudara. Apalagi ada pedang yang daripada Tuhan yang menjadi milik kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, demikian dikatakan setelah saudara yang kekasih berlambat-lambat lalu Ehud keluar. Di dalam ayat 27, setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Saudara, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Dan ia sendiri di depan. Kita lihat. Mereka bersatu. Ketika tadi Ehud keluar. Dia langsung, saudara-saudaraku, membunyikan yaitu sangkakala di pegunungan Efraim. Saudara, suara kebenaran hari ini diperdengarkan kepada kita bagaikan sangkakala. Amin, saudara. Sangkakala ini memperdengarkan kepada semua dan mereka meresponi, saudara-saudaraku. Respon itu penting, ya. Ehud di depan menjadi pemimpin. Ini juga menggambarkan kepada setiap keluarga, para bapak-bapak, jadilah di depan. Saudara, di depan artinya menjadi teladan, menjadi contoh kepada keluarga kita. Karena tanggung jawab diberikan kepada keluarga lepas keluarga. Jadilah seperti Ehud. Dia akan naik di gunung, di tempat yang tinggi. Artinya kehidupan anak-anak Tuhan. Jangan takut. Kalau engkau respon kepada suara Tuhan, kau punya pedang yang kuat. Raja apapun di dunia ini akan kita kalahkan. Dan kita ada di bukit, di pegunungan, saudara-saudaraku. Kita lihat. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku. Sebab Tuhan, amin. Sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, yaitu ke dalam tanganmu. Saudara, di tangan kita ini ada berkat, ya. Musuh dikalahkan. Jadi tidak ada ketakutan, jangan takut.
ada kuasa Tuhan menolong kita. Ada malaikat-malaikat memagari kita, saudara. Yang penting bergiatlah selalu. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan, saudara-saudara yang kekasih. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Musuh dikalahkan. Saudara, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Dan orang itu semuanya adalah orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, bunuh Raja Eglon dengan pedang. Pedang itu adalah firman. Firman menghimbau kita supaya kita tetap membangun doa. Kalau kita lihat Ehud, dia tidak rame-rame masuk, tapi dia masuk sendiri, yaitu saudara-saudaraku, ke kamar raja. Saudara, ini juga akan membawa kehidupan kita hari-hari ini, saudara. Suatu kesempatan dalam keheningan. Secara pribadi kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kalau tak dalam dua rantai adalah doa kesatuan, doa peperangan. Tapi ada doa penyembahan kepada Tuhan. Secara pribadi Tuhan akan berbicara kepada kita. Ketika dia berbicara, tujuan dia untuk menyadarkan kita. Apalagi kalau kita adalah kekasih Tuhan, mempelai Tuhan. Ada hal-hal yang rahasia yang dia mau sampaikan kepada kita. Mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi. Bahkan dosa yang sudah menjadi raja dalam hidup kita. Ini kebanggaan-kebanggaan hidup. Ketenangan-ketenangan hidup. Itu dosa keinginan daging. Daging kita semakin gemuk. Dosa semakin bertambah. Manusia tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Tatkala kita datang secara pribadi ke hadirat Tuhan, maka Tuhan bisa berbicara kepada kita juga secara pribadi, saudara. Supaya kita jangan lupa daratan. Jangan merasa kita masih aman-aman, saudara-saudara. Karena masih ada berkat-berkat jasmani. Saudara, kekristenan ukuran bukan berkat jasmani. Tapi kekristenan ini adalah ukurannya, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang Kristen tertipu. Dia masuk gereja, dia berdoa, dia menyembah, minta hanya pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan. Tidak pernah dia memiliki hati, bagaimana saya di hadapan Tuhan? Bagaimana sikap saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Kedatangan Ehud secara pribadi, biarlah juga itu menjadi kedatangan kita di hadapan Tuhan. Itulah cara untuk membunuh Raja Eglon. Dosa Eglon hanya mementingkan diri, tidak mau tahu dengan yang lain. Padahal situasi sekarang ini saatnya kita berbagi, saudara-saudara. Apa yang bisa kita bagi, kita harus lakukan itu, saudara. Supaya jangan ada dosa, apalagi dosa mementingkan diri. Dari Raja Eglon, jangan bersenang-senang. Sesungguhnya hari-hari ini juga adalah hari pergumulan untuk pribadi kita. Firman Tuhan semakin mendekat untuk kedatangan Tuhan. Kalau tidak ada persiapan pengoreksian diri dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa menyerukan sangkakala. Kita tidak bisa mengumpulkan, kita tidak bisa mengalahkan puluhan ribu orang tangkas, orang Moab itu yang pandai-pandai, yang hebat-hebat. Dunia dalam segala ketangkasan, kepintaran, pandai berbicara. Banyak kepandaian di dunia ini. Anak-anak Tuhan, Ehud akhir zaman, engkau hanya bisa berpegang dengan pedang yang daripada Tuhan, yaitu firman Allah, membuat kita, saudara-saudaraku, akan tampil beda. Amin. Tampil beda.
perbuatan kita, sikap kita. Jangan sampai dingin. Sekalipun kita tidak bisa berjabatan tangan, tapi hati kita oleh Roh Kudus, oleh firman yang mempersatukan kita lewat salib Kristus, tetap berada dalam koridor kasih. Kasih itu, saudara-saudaraku, dia memberi perhatian. Perhatianmu kepada Tuhan tidak bisa lepas perhatian kepada penggembalaan, perhatian kepada sesama. Mari kita giat bekerja, melakukan bersama Tuhan, kita bisa, saudara-saudaraku. Ya, jadi kita lihat di sini, Raja Eglon terbunuh. Saya katakan tadi bahwa dua pribadi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa membunuh Raja Eglon yang ada di dalam diri kita, yaitu Raja Moab. Karakter yang tidak baik, bahkan kemarahan, mementingkan diri, ego, itu akan terbunuh dari hidup kita dengan pedang firman Tuhan. Jangan simpan pedang itu, tapi kenakan. Kalau engkau mau simpan, simpan dalam tubuhmu, saudara-saudaraku. Artinya simpan di dalam hatimu, praktekkan di dalam kehidupan. Jangan saudara mendengar, tapi saudara jadi tidak mendengar, saudara. Kita harus seperti Ehud, berani berperang sendiri, perangi kesenangan-kesenangan dan karakter-karakter yang tidak baik di hadapan Tuhan. Inilah hari-hari yang indah bagi kita. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Menjadi satu renungan buat semua jemaat Tuhan. Saya percaya firman ini akan menolong kita sekalian. Haleluya. Pedang bermata dua. Itulah firman Tuhan yang hari ini Tuhan kami terima. Menjadi pegangan kehidupan kami adalah firman yang akan membawa kami masuk dalam kemenangan, mengalahkan musuh yang selalu rasa tenang nyaman dalam hidup kami. Hari ini kami telah Tuhan berikan pengertian, menolong kami supaya sadar. Kami mau datang secara pribadi menghampiri hadirat-Mu, supaya kami mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau Tuhan berbicara akan menikam salah kami, dosa kami, kekurangan kami Tuhan. Kami rindu kemurahan-Mu lewat firman-Mu. Sampailah menjangkau, menjamah semua jemaat Tuhan. Siapapun yang Tuhan kasih kesempatan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya semua akan tertolong. Kami tidak bisa dikalahkan oleh semua Amon, Amalek, bahkan Moab. Tapi kami berdiri sebagai laskar Tuhan, jemaat Tuhan untuk menggapai rencana Tuhan sampai kepada tujuan. Kami menikmati tanah perjanjian. Ada anggur, ada madu dan susu. Itulah kehidupan kami. Kami tidak perlu takut. Apapun yang dikatakan virus apapun. Tapi kami tahu bahwa Tuhan adalah pembela penolong kami. Sekali lagi Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati negara kami. Semua berkati para medis. Berkati semua para gereja-gereja, pendeta-pendeta dan seluruh umat Tuhan di tanah air kami ini. Inilah doa kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat mempergunakan pedang yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, untuk semakin mengoreksi setiap pribadi kami, mempersiapkan kehidupan kami, untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemurah, satu-satunya, satu-satunya yang haleluya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau penyembuhku, Engkau kekuatanku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Ajaib namamu, glory bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, yes. Yes. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap langkahku, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Setelah kami menikmati ibadah ini Tuhan, saatnya kami bersama jemaat Tuhan memohonkan uluran tangan Tuhan turun memberkati kami sekalian. Mari semua jemaat Tuhan, kita telah menikmati firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama di hadapan hadirat Tuhan dengan berdiri, mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan. Tangan-Mu Tuhan ulurkan untuk memberkati kami. Di dalam tangan Tuhan penuh dengan janji. Perjanjian-perjanjian firman Tuhan kami akan bawa pulang ke rumah kami. Itulah pedang roh yang kami pegang.
Kami tidak perlu takut dengan segala apapun yang datang menerpa di tengah-tengah kehidupan yang terjadi sekarang ini. Jaminan Tuhan ada bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah iman yang bertumbuh terus menguasai jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan firman hari ini. Mari kita mau terima berkat dari Allah Bapa, yaitu biarlah turun berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat pengorbanan kasih Yesus Kristus, bahkan persekutuan daripada Roh Kudus mencengkeram setiap kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelainya Tuhan, bertemu di urara dengan mempelai sorga, menikmati sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan buat semua pimpinan Tuhan dalam ibadah media sosial ini Tuhan, online ini. Dan terima kasih buat berkat-Mu sudah memberkati semua jemaat Tuhan dan kami para pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyelesaikan ibadah kami. Amin.